Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 15 mata kuliah PKPS, Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan Sosial akan mempresentasikan makalah dengan judul Konflik Sosial, Masyarakat Multikultural dan Model Kedamaian Sosial. Latar belakang Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, Miangas hingga Rote, mengguratkan ribuan pulau yang berserak dan ratusan bahasa serta kebudayaan yang beragam. Apakah konflik sosial yang terjadi di Indonesia terjadi karena keberagaman ini? Bersandar pada pendekatan pluralisme, budaya dari pekerjaan sosial, makalah ini berargumen bahwa jika tidak dikelola dengan baik, keragaman budaya dapat menjadi benih konflik sosial. Namun, masyarakat multikultural juga sesungguhnya memiliki potensi yang dapat dikembangkan bagi model kedamaian sosial. Rumusan masalah yang pertama, apa itu konflik sosial? Yang kedua, apa itu masyarakat multikultural? Dan apa itu model kedamaian sosial? Yang pertama, konflik sosial. Pengertian dari konflik sosial. Secara etimologis, konflik itu berasal dari bahasa Latin "con" yang artinya bersama dan "fligere" yang berarti benturan atau tabrakan. Dalam kehidupan masyarakat, konflik dapat berupa proses yang mengarah pada pembentukan, penyatuan, dan pemeliharaan struktur sosial. Sisi positif konflik antar kelompok dapat memperkuat kembali identitas kelompok. Menurut Surjono Sukanto, konflik adalah suatu proses sosial di mana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Konflik yang dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai pertentangan atau perselisihan dapat terjadi pada hubungan yang bersifat individual yang terjadi sebagai akibat perilaku atau perebutan kepentingan masing-masing individu yang bersangkutan. Kepentingan itu bisa berkenaan dengan harta, kedudukan, atau jabatan, kehormatan, dan sebagainya. Dengan demikian, konflik sosial adalah proses sosial antara perorangan atau kelompok masyarakat tertentu. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan paham dan kepentingan yang mendasar, sehingga menimbulkan adanya semacam jurang pemisah yang mengganjal pihak-pihak yang bertikai. Konflik sosial juga diartikan sebagai pertentangan antara kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat yang diikat atau atas dasar suku, ras, gender, kelompok, status sosial, status ekonomi, bahasa, agama, dan keyakinan politik dalam suatu interaksi sosial yang bersifat dinamis. Konflik sosial yang terjadi pada masyarakat homogen maupun majemuk merupakan hal yang biasa terjadi. Konflik sosial mustahil dihilangkan sama sekali. Konflik yang harus dicegah adalah konflik yang menjerumus pada pengrusakan dan penghilangan salah satu pihak atau para pihak yang berkonflik. Yang kedua ada jenis-jenis konflik. Konflik berdasarkan tipe situasinya ada 4. Yang pertama ada konflik interindividu, konflik antar individu, konflik antar kelompok, dan konflik antar organisasi sosial. Yang ketiga teori-teori konflik. Yang pertama ada konflik hubungan masyarakat. Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Cara menghindari konflik ini dengan meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok yang mengalami konflik, serta mengusahakan toleransi dalam masyarakat. Yang kedua ada teori kebutuhan manusia. Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Untuk mengatasinya dengan mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi serta menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan itu. Yang ketiga ada teori negosiasi prinsip. Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Salah satu upaya menyelesaikan konflik tersebut dengan membantu pihak yang berkonflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu dan memampukan mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap. Yang keempat yaitu dampak dari konflik. Dampak yang ditimbulkan dari konflik itu ada yang bersifat konstruktif dan ada yang bersifat destruktif. Dampak yang bersifat konstruktif itu akan membawa kebaikan bagi manusia. Dampak destruktif akan menyebabkan kerusakan bagi individu yang berkonflik. Yang pertama ada dampak konflik yang bersifat konstruktif. Dampak konflik ini diantaranya dapat meningkatkan solidaritas antar anggota, munculnya pribadi yang kuat, dan munculnya kompromi baru. Jika
yang berkonflik dalam kekuasaan seimbang akan memunculkan kompromi baru. Misalnya, ada kesadaran dari pihak-pihak yang berkonflik untuk bersatu kembali karena dirasakan bahwa konflik yang berlarut membawa keuntungan bagi kedua belah pihak. Yang kedua, dampak konflik yang bersifat destruktif. Dampak tersebut diantaranya retaknya persatuan, hancurnya harta benda, dan jatuhnya korban manusia, serta munculnya dominasi kelompok yang menang terhadap kelompok yang kalah. Selain itu, konflik yang menyebabkan perubahan sikap dan kepribadian individu yang mengarah pada hal yang positif maupun ke hal yang negatif. Yang kelima, upaya untuk mengatasi konflik. Yang pertama ada konsiliasi. Konsiliasi itu bentuk suatu pengendalian konflik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu yang dapat memberikan keputusan dengan adil. Dalam konsiliasi itu berbagai kelompok yang berkonflik duduk bersama-sama mendiskusikan hal-hal yang menjadi pokok permasalahan. Yang kedua ada arbitrase. Arbitrase ini merupakan bentuk pengendalian konflik melalui pihak ketiga dan kedua belah pihak yang berkonflik yang menyetujuinya. Keputusan yang diambil pihak ketiga hanya dipatuhi oleh pihak yang berkonflik. Yang ketiga ada mediasi. Mediasi ialah bentuk pengendalian konflik sosial di mana pihak yang berkonflik sepakat menunjuk pihak ketiga sebagai mediator. Namun hal ini berbeda dengan arbitrase. Keputusan pihak ketiga tidak mengikat manapun. Yang keempat itu adjudikasi, merupakan bentuk pengendalian konflik sosial melalui pengadilan yang tetap dan adil. Pada bentuk ini telah terjadi konflik antara kedua belah pihak, kemudian pihak tersebut memilih untuk menyelesaikan konfliknya di pengadilan. Yang kelima ada segregasi. Segregasi ialah upaya untuk menghindari atau memisahkan diri untuk mengurangi ketegangan. Yang keenam ada stalemate, ialah konflik yang berhenti dengan sendirinya karena kekuatan yang seimbang. Yang ketujuh ada kompromi, ialah kedua belah pihak yang bertentangan berusaha mencari penyelesaian dengan mengurangi tuntutan. Yang kedelapan ada koersi, ialah penyelesaian konflik dengan paksaan. Hal ini terjadi disebabkan salah satu pihak berada dalam keadaan lemah. Yang kesembilan, konversi, ialah salah satu pihak mengalah dan mau menerima pendapat pihak lain. Yang nomor 10 ada gencatan senjata, ialah penghentian konflik untuk sementara waktu yang biasanya dalam bentuk peperangan untuk menyembuhkan korban. Lalu yang B, masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural itu adalah masyarakat yang memiliki keragaman kebudayaan yang dapat hidup berdampingan. Dalam masyarakat multikultural, masyarakat hidup dengan semangat toleransi dan saling menghargai. Masyarakat multikultural merupakan perkembangan dari masyarakat majemuk yang berusaha meniadakan atau mengurangi diskriminasi dan etnosentrisme. Masyarakat multikultural memiliki keanekaragaman yang kompleks, tetapi memiliki kesadaran berinteraksi yang tinggi. Adapun keanekaragaman dalam masyarakat multikultural yaitu yang A, ada keanekaragaman ras, menunjukkan pengelompokan manusia berdasarkan perbedaan ciri-ciri tubuh. Yang B, keanekaragaman etnik atau suku bangsa, menunjukkan pengelompokan manusia berdasarkan kesamaan latar belakang budaya dan terikat oleh kesadaran serta identitas. Yang C, keanekaragaman agama, menunjuk pada berbagai agama yang diakui oleh negara. Yang D, keanekaragaman profesi atau mata pencaharian. Lalu yang kedua, permasalahan dalam masyarakat multikultural. Dalam masyarakat multikultural, konflik atau permasalahan tidak perlu dihindari atau disembunyikan, melainkan diakui kebenarannya, lantas dikelola atau diubah menjadi energi positif bagi perubahan sosial yang dinamis dan maju. Yang terpenting adalah masyarakat multikultural itu memiliki dan menyepakati nilai-nilai multikulturalisme. Dalam kehidupan multikulturalisme, masyarakat akan selalu berinteraksi dengan masyarakat dari suku, etnik, dan budaya lain. Proses interaksi tersebut tidak selalu membawa dampak positif, namun dapat pula menyebabkan permasalahan seperti yang pertama, ada kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial itu dapat diartikan ketidakseimbangan sosial dalam masyarakat yang menjadikan suatu perbedaan menjadi lebih mencolok. Kesenjangan sosial tidak dapat lepas dari diskriminasi sosial, kecemburuan, serta monopoli dan sentimen etnik. Contoh, perbedaan tingkat ekonomi kelompok tertentu mendorong munculnya kesenjangan antar kelompok sosial, yaitu antara kelompok ekonomi kuat dan ekonomi lemah. Yang kedua ada loyalitas berlebihan. Loyalitas berlebihan dalam sosiologi disebut in-group feeling yang berlebihan. Perasaan tersebut menimbulkan sikap mengutamakan kelompok secara berlebihan tanpa pertimbangan objektif. Integrasi menjadi terhambat akibat sikap ini. Yang C, etnosentrisme dan eksklusivisme.
Etnosentrisme itu merupakan pandangan yang menganggap rendah kebudayaan suku bangsa lain. Pandangan ini menimbulkan sikap menutup diri dari kebudayaan suku lain. Adapun eksklusivisme adalah sikap enggan berinteraksi dengan kelompok sosial lain. Baik etnosentrisme maupun eksklusivisme dapat menimbulkan permasalahan yang menghambat proses integrasi dalam masyarakat multikultural. Yang ketiga, ada perilaku dalam masyarakat multikultural. Yang pertama, ada empati dan simpati. Sikap empati merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan hal-hal yang dirasakan orang lain. Empati dapat dikatakan sebagai tindak lanjut dari simpati. Dan simpati itu merupakan sikap ketertarikan terhadap orang lain atau suatu hal dengan mengikut sertakan perasaan. Sering simpati berlanjut menjadi empati jika perasaan tertarik tersebut dilanjutkan pada partisipasi emosional, memahami perasaan orang lain dan bergerak untuk membantu orang lain. Yang B, ada toleransi. Toleransi merupakan sikap menghargai pendirian, pendapat, pandangan, dan kebiasaan kelompok lain yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Yang C, ada menghargai perbedaan. Sikap menghargai perbedaan sangat penting dimiliki oleh masyarakat yang terdiri atas berbagai suku bangsa, agama, kebudayaan, dan kedaerahan. Masyarakat diharapkan mampu menghargai perbedaan dan menyikapi perbedaan dengan cara yang bijak. Yang D, ada inklusif. Inklusif itu adalah kesediaan untuk menerima dan mengakui kehadiran individu lain yang memiliki latar belakang sosial budaya berbeda dengan dirinya. Yang E, ada akomodatif. Sikap akomodatif itu dapat diartikan kerelaan menerima aspirasi dari kelompok sosial lain yang berbeda. Yang F, ada demokratis dan anti diskriminasi. Sikap ini merupakan pengembangan dari sikap menghormati hak asasi manusia tanpa melihat latar belakang primordial. Yang C, ada model kedamaian sosial. Konsep dari model kedamaian sosial yaitu meskipun dalam literatur pekerjaan sosial, model kedamaian masih belum dikenal luas sebagai konsep atau psikoanalisis yang berdiri sendiri. Pekerjaan sosial merupakan profesi kemanusiaan yang lebih lama terlibat dalam usaha-usaha penanganan konflik dalam konteks sosial budaya masyarakat. Dalam perspektif pekerjaan sosial, at minimum, kedamaian sosial mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar. Pencapaian kedamaian sosial dan hakikatnya hanya dapat diwujudkan jika kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi. Makanan, perumahan, pendidikan, kesehatan merupakan jenis kebutuhan dasar yang sangat penting bagi manusia. Dalam konteks ini, maka model kedamaian sosial dipandang sebagai aset atau properti yang dibentuk dari kondisi di mana kebutuhan material dasar individu itu terpenuhi. Dengan demikian, inti dari kata kedamaian atau damai dalam model kedamaian sosial merujuk pada makna aman dan bebas. Yang kedua, syarat untuk membangun kedamaian sosial. Yang pertama, ada terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan. Dengan kata lain, terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial. Yang ketiga, adanya hak, kemampuan, dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum di mana isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan. Yang keempat, adanya kohesivitas antara kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan antar budaya dan kepercayaan. Yang kelima, terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial. Yang ketiga, ada indikator model kedamaian sosial. Konsep model kedamaian sosial kiranya sangat dipengaruhi oleh pemahaman mengenai arti modal atau kapital, seperti halnya pada modal finansial, modal manusia, dan modal sosial. Para ilmuwan sosial sering mengartikan modal sosial sebagai pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki manusia untuk melakukan tugas-tugas tertentu, sedangkan yang dimaksud modal sosial kerap dimaknakan sebagai keadaan organisasi sosial, seperti jaringan-jaringan, norma-norma, dan kepercayaan yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. Model kedamaian sosial pada dasarnya merujuk pada sumber atau potensi yang timbul dari proses interaksi antara individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks ini, model kedamaian sosial muncul bukan hanya pada saat orang lain bekerja sama untuk mencapai tujuan dan kepentingan umum, melainkan pula manakala terdapat kebebasan berserikat, relasi sosial yang sehat dan berkelanjutan. Secara teoritis,
Pengukuran konsep model kedamaian sosial tidak selalu melibatkan pengukuran interaksi itu sendiri, melainkan lebih pada pengukuran hasil dari interaksi tersebut, seperti terciptanya kohesivitas, kepercayaan, dan kesetiakawanan sosial di antara anggota masyarakat yang bersangkutan. Yang keempat adalah konflik sosial dan model kedamaian sosial. Model kedamaian sosial sangat berkaitan dengan konflik. Indonesia adalah negara yang memiliki model kedamaian sosial paling rendah. Konflik sosial yang berkepanjangan yang terjadi di Kalimantan, Ambon, dan Poso, serta aksi-aksi terorisme yang melanda Jakarta, Bandung, dan terakhir di Bali adalah beberapa kasus yang menunjukkan rendahnya model kedamaian sosial. Konflik bisa menjadi faktor pendukung dan faktor perusak bagi model kedamaian sosial. Secara positif, konflik dapat berfungsi sebagai pendorong tumbuh kembangnya model kedamaian sosial. Konflik dapat meningkatkan kohesivitas kelompok, memunculkan isu-isu dan harapan-harapan yang terpendam, memperjelas batasan-batasan dan norma-norma kelompok, serta mempertegas tujuan yang akan dicapai. Namun demikian, konflik juga bisa bersifat merusak terhadap keutuhan kelompok dan integrasi sosial masyarakat dalam skala yang lebih luas. Jika melampaui batas, toleransi dan kapasitas pihak-pihak yang terlibat serta tidak segera dicarikan solusinya, konflik dapat menjerumus pada ketidakdamaian sosial. Menurut Du Bois dan Milley, sumber utama konflik dalam masyarakat adalah adanya ketidakadilan sosial, adanya diskriminasi terhadap hak individu dan kelompok, serta tiada penghargaan terhadap keberagaman. Ketiga faktor tersebut sangat berkaitan dengan sikap-sikap dan perilaku masyarakat sebagai berikut. Yang pertama ada rasisme. Yang pertama ada Rasisme merupakan sebuah ideologi yang membenarkan dominasi satu kelompok ras tertentu terhadap kelompok lainnya. Yang B ada elitisme. Elitisme merujuk pada pemujaan yang berlebihan terhadap strata atau kelas sosial berdasarkan kekayaan, kekuasaan, dan prestis seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kelas sosial tinggi kemudian dianggap berhak menentukan potensi-potensi orang lain dalam menjangkau sumber-sumber atau mencapai kesempatan yang ada dalam masyarakat. Yang C ada seksisme. Isme ini merupakan keyakinan bahwa jenis kelamin tertentu memiliki kelebihan atau atas jenis kelamin lainnya. Yang keempat ada ageism. Usiaisme merujuk pada sikap-sikap negatif terhadap proses ketuaan. Isme ini meyakini bahwa kategori manusia tertentu memiliki inferioritas dibandingkan dengan kelompok usia lainnya, dan karenanya perlakuan yang tidak adil dapat dibenarkan. Yang kelima ada handicapism, merupakan prasangka atau sikap negatif terhadap orang yang memiliki kecacatan, adalah manifestasi dari handicapism atau cacatisme. Orang yang memiliki cacat tubuh maupun mental secara otomatis sering dianggap berbeda dan tidak mampu melakukan tugas kehidupan sebagaimana orang normal. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.